Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Aulia dari Dinas Sosial Kabupaten Klaten. Yang saya hormati Pak Kasat Reskrim, Pak Kasih Humas. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan seluruh teman-teman, sahabat-sahabat dari media, baik itu media mainstream, media elektronik maupun media televisi dan media cetak. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita semua bisa bersilaturahim, bisa berkumpul di Mapolres Klaten dalam rangka kegiatan press release kasus persetubuhan terhadap anak yang berhasil diungkap oleh Satreskrim Polres Klaten dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Jadi dua kasus yang kita ungkap ini semuanya dilaporkan pada pertengahan bulan April 2026 dan sekarang sudah kita ungkap, dan untuk kedua orang tersangka ini sudah kita laksanakan penahanan, dan untuk berkas perkaranya sedang dalam proses pemberkasan untuk selanjutnya akan dikirim ke jaksa penuntut umum untuk dilaksanakan penelitian. Baik teman-teman, kita mulai dari kasus yang pertama, yaitu persetubuhan terhadap inisial AN, umur 18 tahun, dan dilakukan oleh seorang tersangka dengan inisial H, umur 53 tahun, pekerjaan buruh harian lepas, yang beralamat di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Adapun kejadiannya itu terjadi di Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Dan yang kedua, TKP-nya di rest area Karangmongko. Yang ketiga, TKP-nya di rest area Sleman DIY, dan yang terakhir TKP-nya di rest area Kemalang. Jadi ada 4 TKP dalam peristiwa persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh tersangka dengan inisial H. Untuk tersangka tersebut berprofesi sebagai buruh harian lepas, tepatnya sebagai sopir truk. Adapun untuk terjadinya persetubuhan terhadap anak di bawah umur ini terjadi sejak tahun 2025 sampai sekarang, yang mana setelah kita laksanakan pemeriksaan kurang lebih terjadi 15 kali dalam kurun waktu dari 2025 sampai dengan sekarang. Untuk diketahuinya awal mulanya adalah karena korban itu sedang hamil sekitar 8 bulan dan diketahui oleh orang tuanya, sehingga orang tuanya melaporkan kepada kita pada tanggal 21 April 2026. Adapun untuk modus operandinya adalah korban itu diberikan uang jajan oleh tersangka, dan tersangka itu sangat mengenal dekat ayah dari korban, atau bisa dibilang bahwa masih ada hubungan keluarga dengan ayah korban. Untuk barang bukti yang berhasil kita sita dari barang buktinya adalah 4 potong pakaian, baik itu pakaian milik korban maupun pakaian milik pelaku atau tersangka. Terhadap perbuatan tersangka kita perkenakan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, atau pasal 6 huruf B junto pasal 15 huruf E dan G Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda 5 miliar rupiah.
Itu untuk kasus yang pertama. Adalah kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur, yang mana terjadi di dua lokasi. Yang pertama di salah satu hotel di wilayah Klaten, dan yang kedua di daerah Madiun. Untuk hotelnya beralamat di Jalan Kopral Sayong, nomor 6, Desa Karanganom, Kecamatan Klaten. Untuk lokasi di Madiunnya ada di desa atau kelurahan Blabakan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Kota Madiun. Untuk tindak pidana tersebut dilaporkan pada tanggal 26 April tahun 2026, dan di hari yang sama anggota Satreskrim Polres Klaten langsung melakukan upaya paksa atau penangkapan terhadap tersangka. Untuk tersangka, inisialnya adalah J, umur 57 tahun, pekerjaan pedagang, beralamat di Desa Blabakan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Untuk korban sendiri, inisial ANT, umur 8 tahun, beralamat di Desa atau Kelurahan Blabakan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Kota Madiun, dan berdomisili di Desa Brangkal, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Hubungan antara korban dengan tersangka ini adalah tersangka ini merupakan bapak tiri dari korban. Untuk hasil pemeriksaan maupun penyidikan diperoleh keterangan bahwa tersangka telah melaksanakan persetubuhan terhadap korban sebanyak 4 kali di 2 lokasi. Lokasi yang pertama yang bisa saya sebutkan di salah satu hotel yang ada di Klaten, lokasi kedua yang ada di Madiun. Untuk awal mulanya perbuatan tersangka ini diketahui adalah ketika ibu kandung dari korban itu memeriksa handphone milik tersangka, dan di handphone tersangka itu ibu korban menemukan, melihat atau menyaksikan video yang berisikan hubungan atau persetubuhan antara tersangka dengan korban yang terjadi di salah satu hotel di Klaten. Untuk modus operandinya, tersangka memberikan bujuk rayu atau melakukan bujuk rayu kepada korban dengan memberikan uang jajan dan membelikan sebuah handphone kepada korban. Adapun barang bukti yang diamankan adalah 3 potong pakaian, kemudian 1 handphone dan 1 buah flash disk yang berisikan 5 potongan video persetubuhan tersangka dengan korban. Untuk kepada pelaku kami perkenakan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, atau pasal 6 huruf B junto pasal 15 huruf E dan G Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Persangkaan pasal tersebut ancaman hukumannya adalah minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Adapun dari kedua kejadian tersebut, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, aparat lingkungan setempat agar meningkatkan pengawasan dan aktif memberikan himbauan terkait dengan penanggulangan persetubuhan atau kekerasan seksual kepada anak atau kejahatan kepada anak dan perempuan. Kami memohon bantuan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda untuk bersama-sama dengan aparat kepolisian untuk sama-sama meningkatkan pengawasan dan meningkatkan sosialisasi terhadap penanggulangan kejahatan yang melibatkan anak dan perempuan maupun kekerasan
kekerasan seksual terhadap anak maupun kejahatan terhadap anak yang ada di bawah umur. Dan Polres Klaten dalam hal ini menyatakan komitmennya bahwa kami akan menindak tegas pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan, pelaku kejahatan terhadap anak di bawah umur tanpa pandang bulu. Apapun latar belakangnya, kami dari Polres Klaten berkomitmen untuk melakukan tindakan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu saja teman-teman dari yang kami hormati Bapak Kapolres Klaten, dan kami hormati Bapak Kasat Reskrim, yang kami hormati Bapak Kapolres, yang kami hormati teman-teman dari media. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka gelar kasus kekerasan terhadap anak. Kami dari Disos P3A PPKP Kabupaten Klaten mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran dari Polres Klaten yang telah melakukan pengungkapan kasus tindak kekerasan terhadap anak. Kami betul-betul mengapresiasi atas hal tersebut. Dan selanjutnya kami juga memohon kerjasama dari semua pihak, khususnya tadi di lingkungan sekitar, bahwa saat ini kasus-kasus kekerasan terhadap anak ini sungguh sudah sangat meresahkan. Ini kasus-kasus yang berhasil diungkap. Kami yakin bahwa kasus-kasus yang tidak terlaporkan di sana jauh lebih banyak dari yang terlaporkan. Maka upaya-upaya preventif dari semua pihak, Disos P3A PPKP Kabupaten Klaten nanti siap untuk berkolaborasi di dalam melakukan upaya penanganan terhadap korban tindak kekerasan, baik itu nanti dari rehabilitasinya barangkali jika diperlukan. Kemudian kami berusaha akan melakukan identifikasi kebutuhan layanan bagi korban tindak kekerasan. Barangkali itu tidak banyak yang bisa kami berikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Polres Klaten beserta seluruh jajarannya atas pengungkapan kasus kekerasan terhadap anak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jangan Kemalang. Yang satu yang anak-anak orang piano ditoto. kiri Dan, halo Dan. Mana yang asli ya? Asli kiri Dan, terima kasih. kedua orang tersangka atau pelaku. Dari jenuh yang pelaku yang Pemeriksaan ketika saudara J telah kita amankan, yang melakukan atau yang merekam itu adalah saudara J sendiri. Saudara J sendiri merekam, dan dari hasil pemeriksaan itu didapatkan alasan saudara J merekam itu untuk koleksi pribadi. Dan itu adalah supir truk yang sering mengangkut komunitas tertentu, yang mana untuk mengambil komunitas tertentunya itu di tempat ayah dari korban. Jadi supir truk yang mengangkut suatu bahan tertentu, bahannya itu ngambilnya di ayah dari korban yang sekarang hamil 8 bulan. Temannya kapan dan di mana? Untuk tersangka itu diamankan di rumahnya tersangka yang ada di Kemalang, tak lama setelah proses pembuatan laporan polisi. Dan pada saat penangkapan juga tidak terjadi insiden ataupun perlawanan dari tersangka. Tetangga ya.